Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai sebagian electrical system untuk ekskavator merek Sani, dan kami akan membahas berapa standarisasi pengukuran yang dilakukan ketika melakukan perbaikan pada solenoid, terutama di bagian solenoid pompa maupun solenoid yang terletak pada area kontrol palep. Untuk produk Sani ini memang produk yang terbaru dan tentunya masih jarang yang mempunyai data-data ataupun sub manual yang bisa dijadikan acuan standarisasi dalam melakukan perbaikan di lapangan. Jadi melalui video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua agar bisa mengaplikasikan, semoga bisa membantu pekerjaan ketika melakukan trouble analysis di lapangan. Jangan lupa video ini di-share ke teman-teman yang lain atau ke grup media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa like dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Oke, untuk membahas unit Sani khususnya di bagian elektrik, maka saya memulai dari baterai relay. Berbicara mengenai baterai relay, sebenarnya semua unit alat berat itu sama. Baterai relay ini memiliki 4 terminal. Kalau di Komatsu itu ada terminal BR, kemudian ada ground, kemudian satu terminal besar. Biasanya di sini dari baterai positif, dan yang satunya lari ke atau masuk ke terminal dinamo starter. Nah, tapi saya rasa teman-teman sudah paham mengenai terminal-terminalnya semua. Yang perlu saya share di sini bahwa di dalam baterai relay ini ada tahanannya atau resistannya. Ketika melakukan pengukuran, ya, itu senilai 55 ohm, ya. Jadi nilainya harus sesuai dengan standar ini. Ini saya sengaja untuk share parameternya supaya teman-teman bisa melakukan trouble analysis ketika di lapangan bingung untuk mencari standarnya, maka di situ kalau diukur dengan menggunakan ampermeter kurang lebih sekitar 55 ohm. Dan di dalamnya biasanya secara diagram itu ada diodanya, ya. Jadi dia ada dioda ini dari kunci kontak, ya. Kemudian kunci kontak nanti akan masuk ke sini. Dan biasanya kalau diposisikan kunci kontak on dan fuse-nya sering putus, itu bisa saja terjadi karena diodanya ini jebol. Jadi arus yang dari kunci kontak melalui kunci kontak on, kalau di Komatsu biasanya BR, itu nanti akan menjebol atau melewati dioda ini sehingga ketemu dengan ground. Itu tanda-tanda kalau baterai relaynya rusak di bagian diodanya. Tapi kalau untuk memastikan bahwa apakah koilnya ini bermasalah, itu bisa melakukan pengukuran pada gulungannya atau koilnya. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke potensio acelerator atau gasnya. Nah, semua unit sebenarnya sama. Setiap gas itu atau potensio FCD, fuel control dial, kalau di Komatsu itu memiliki 3 kabel. Ada voltage, ada signal, dan ada ground. Nilai voltase yang masuk ke sini kurang lebih sekitar 0 sampai dengan 5 volt. Ya, jadi kabelnya ada yang kuning dan ada warna merah dan ada warna biru. Nomornya pun ada, ya. Warna merah itu kodenya 50, warna kuning kodenya 0, dan warna blue kodenya 506 kalau di diagram Sani. Nah, kemudian lakukan pengukuran ketika ingin mengetahui bagus atau tidaknya. Lakukan pengukuran antara kabel kuning dengan kabel warna biru. Jadi itu dilakukan pengukuran dan hasilnya resistan yang harus didapatkan kurang lebih sekitar 50 kilo ohm, ya. Seperti itu.
Ini resistansinya sudah kami ambil dari shock manual. Nah, kemudian sebenarnya bisa dilakukan pengukuran juga. Pengukuran melalui per satu stepnya. Jadi kan kalau di gas itu kan ada nomor 1, nomor 2, 3 muncul di monitor panel, bahkan sampai di 10 dan 11. Satu langkah atau diposisikan gasnya di posisi 1 itu bisa diukur voltage yang keluar. Ya, voltage yang keluar yaitu kurang lebih sekitar 1,74 volt. Diposisikan kedua, maka yang keluar melalui kabel signalnya kurang lebih sekitar 1,93 volt. Begitu seterusnya. Semakin tinggi gasnya, dikasih mentok gasnya, maka signal yang dikirim dari potensio masuk ke ECU kurang lebih sekitar 4,49 volt. Jadi batasnya tadi 0,0 volt sampai dengan 5 volt. Nah, itulah yang dikeluarkan oleh signal dari gasnya itu yang masuk ke ECU-nya. Jika signalnya ini putus atau tidak akurat, maka gasnya nanti pasti juga bisa menyebabkan error, naik turun pasti gasnya. Nah, selanjutnya saya akan bahas di bagian solenoid pompa. Jadi di solenoid pompa itu, solenoid pompa sama solenoid yang ada di daerah kontrol valve itu secara spesifik sebenarnya hampir sama. Apa perbedaannya? Yaitu sistem kerjanya. Jadi kalau melihat solenoid yang ada di sini itu memiliki maksimal pressure control kurang lebih sekitar 3,9 MPa atau setara dengan hampir kurang lebih sekitar 40 sampai 50 kilo. Akan tetapi ketika digunakan atau working pressure-nya itu hanya mencapai kurang lebih sekitar paling rendah mungkin di angka 1 atau 10 kilo saja. Selanjutnya, arus yang main di solenoid ini itu kurang lebih sekitar maksimal 700 mA. Mainnya di sekitar itu. Jadi 0 sampai dengan 700 mA disitulah akan main arusnya. Jadi yang masuk ke sini bukan tegangan 24 volt masuk ke dalam solenoidnya, tapi yang masuk di sini nanti itu arus. Cuma untuk melakukan pengukuran pada solenoid pompa dengan solenoid yang ada di bagian area kontrol valve itu berbeda. Kita bisa melihat dari sirkuit diagramnya di sini. Jadi di dalam satu solenoid ini ada 3 lubang. Ada P dari jalur dari pompa paling ujung dan A itu jalur yang menuju ke pompanya atau servonya. Kalau yang di sini berarti masuk ke dalam sistemnya. Sedangkan T ini adalah jalur yang ke tangki. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa untuk menciptakan tekanan yang masuk ke dalam servo, supaya tekanannya yang masuk kurang lebih sekitar 35 kilo atau setara dengan 3,5 MPa, maka dia arus yang masuk ke sini itu sebenarnya sama dengan 0. Jadi kalau ada tekanan yang muncul di pompa pada saat diukur pilotnya, keluaran daripada solenoid, berarti arus yang mengalir ke sana harus 0. Begitu pula juga dengan sebaliknya. Jika tekanan yang terbaca kurang lebih sekitar 10 kilo saja atau 1 MPa yang terbaca di dalamnya, berarti arus yang harus mengalir masuk ke dalam solenoid ini kurang lebih sekitar 500 atau 700 kurang lebih sekitar 500 mA. Nah, nanti akan dilihat nanti secara cara kerjanya. Ketika dia 10 kilo yang masuk, apakah itu maksimum atau minimum? Begitu pula juga dengan 35 kilo yang masuk ke sini, apakah itu kondisinya sudut pompa maksimum atau minimum? Yang jelas ini adalah cara untuk mengukur ketika terjadi kerusakan pada solenoid pompa pada unit SANI. Nah, berbeda dengan solenoid yang ada di bagian kontrol valve. Ya,
Kita lihat dulu urutannya bahwa ada di bagian sini kiri ada speed switch untuk travel dan ada untuk opsional, dan ada dua solenoid untuk opsional dan ada bucket complete ya, dan ada opsional lagi urutannya, dan selanjutnya ada untuk pilot locknya untuk handle. Semuanya ini adalah menggunakan solenoid proporsional hampir sama dengan yang digunakan di pompa. Cuma sistem kerjanya dia, ampernya pun juga sama. Dia menggunakan range 0 sampai 700 mA. Nah, cuma di sini untuk mengeluarkan tekanan pilot yang menuju ke sistem yang digunakan, maka harus membutuhkan arus. Semakin tinggi arus yang dikirim, maka semakin tinggi juga tekanan yang dikeluarkan. Salah satu contoh pilot locknya di sini, ketika dikirimkan arus masuk ke dalam solenoid 700 ampere, maka tekanan yang dikeluarkan untuk masuk ke handle-nya kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 35 kilo. Seperti itu untuk melakukan pengecekan pada solenoid untuk unit eskavator Sany. Dan ketika ingin mengukur resistansinya kurang lebih sekitar 17,5 ohm. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.